Ya, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas pembuatan jurnal. Ya, pembuatan jurnal ya dari transaksi keuangan. Nah, dari transaksi keuangan. Ya, ini ada studi kasus. Nah, contoh studi kasus ini ada namanya perusahaan Maju Mapan. Dia bergerak di bidang konveksi. Nah, pendirinya ini namanya Santo. Dia start tanggal 3 November 2022. Ya, kita masuk, jadi mulai dari tanggal 3 November dia mulai usahanya ya. Karena itu dia menyewa seorang accounting untuk apa? Untuk mencatat pengeluaran dan pemasukannya. Ya. Ini Sano ceritanya profesional ya ini ya. Ya, profesional jadi mulai tanggal 3 dia mulai mencatat ya. Nah, ceritanya gitu ceritanya. Yo, dari tanggal 3 November 2022 ya, setoran modal pendirian Maju Mapan ya, setoran modal nilainya 90.000 ya, untuk bangunannya soal 90.000 ya, 90 juta untuk bangunan ya, dan tanahnya senilai 80 juta. Pencatatannya di jurnalnya bagaimana? Nah, katanya di jurnalnya bisa dilihat ya. Ini dari jurnal dulu ya. Tanggal ini saya lihatkan dulu formatnya ya. Ada nomor, tanggal, akun, debit, kredit. Nah, saya beri keterangan. Ya. Keterangan ini fungsinya buat apa? Untuk merujuk. Ya, ini transaksinya ya, atas nama siapa, misalkan seperti itu ya, atas nama siapa, dan ini nanti bisa ditarik digunakan sebagai salah satunya contohnya KPI ya, Key Performance Indicator ya, jadi dilihat ya, Pak Santo ini sebagai owner ngapain aja sih yang dikerjakan ya. Tujuannya nanti untuk sortingnya gampang ya, untuk sortingnya gampang ya, nanti misalkan seringnya beli ke toko mana sih ya, nanti bisa dicek menggunakan Excel di filter ya, goalnya nanti ke sistem ya, ya. Jadi tadi eh, bangunan tanah ya, bangunan dan tanah, bangunannya senilai 90 juta, tanahnya 80 juta. Nah, itu di debit. Nah, kemudian kreditnya 170 juta. Itu adalah modal dari Santo. Ya, model kredit ya. Ya, supaya lebih jelas, saya buat seperti ini aja ya. Nah, ini 90, 80, 90 itu bangunan, dan 80-nya tanah ya. Jadi di total 170. Nah, kemudian lanjut ke tanggal 5 November. Nah, tulis ya 5 November transaksi nomor 2. Ya, apa yang terjadi di tanggal 5 November? Nah, 5 November. Nah, ini format tanggalnya ada yang salah nih, berarti ini saya nih. Nanti saya betulkan saja lah ya. Ini formatnya tanggal, bulan, tahun ya. Nah, ayo. Santa menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta. Menyerahkan uang tunai berarti menyerahkannya ke Maju Mapan ya. Berarti dari Maju Mapan yang bertambah itu apa? Kasnya 50 juta ya. 50 juta. Sisi debit, kreditnya apa? Modal ya. Modal dari Maju Mapan bertambah 50 juta. Nah, oke, yang nomor 3. Yang nomor 3, 7 November 2022, Maju Mapan memberi peralatan secara kredit di toko serba ada 15.000. Catatannya bagaimana ya, peralatan ya, ini peralatan 15.000, kemudian hutangnya 15.000 hutang ya, karena secara
kredit dan belinya di toko serba ada. Ya, tulis saja toko serba ada ya, gitu ya. Oke, ini saya geser aja biar kelihatan. Nah, oke, lanjut setelah dari toko Serbada tanggal 8 November, ya, Santo mengajukan kredit di Bank Sentosa tanggal 8, mana tanggal 8 ini ya, tanggal 8 ya. Kredit 30 juta. Berarti kasnya bertambah ya. Nah, hartanya wajib aman bertambah 30 juta, tapi dapatnya hartanya dari mana? Dari hutang ke bank ya. Bank Sentosa tulis. Nah, kreditnya hutang ya. Nah, kemudian lanjut ya, tanggal 9 November maju mapan memperoleh pendapatan jasa tapi sudah mulai mendapatkan cuan ya. Dari mana? Pesanan ya, pesanan 200 pieces celana ya, sebesar 25 juta. Nah, jadi 25 juta ini dianggap sebagai pendapatan ya. Ini ya, kredit pendapatan di kredit ini ya. Di kredit 25 juta tapi yang dibayar tunai sebesar 10 juta DP dulu berarti ya, tanda jadi dulu 10 juta. Maka nulisnya gimana? Kasnya bertambah 10 juta, piutangnya bertambah 15 juta. Kok piutang? Ya kan belum diterima yang 15 juta ya. Oke, nomor 6. Ya, nomor 6 itu adalah 10 November ya. 10 November Maju Mapan bayar utang kepada toko serba ada sebesar 4 juta. Yang bayar utang berarti hartanya berkurang ya, hartanya berkurang, tapi utangnya juga berkurang. Nah, hartanya yang berkurang apa? Dalam bentuk kas ya, kas berkurang 4 juta, utang liabilitas itu apa? Satu normalnya kredit ya, berarti kalau berkurang di debit ya, 4 juta ya. Nomor 7 ya, nomor 7 tanggal 11 November Santo mengambil uang tunai dari kas Maju Mapan untuk kepentingan pribadi ya, ngambil uang untuk kepentingan pribadi ya, namanya apa? Prive. Yang berkurang apa? Hartanya Maju Mapan ya, kasnya berkurang 3 juta. Nah, karena kas saldo normalnya debit, yang berkurang berarti kas dikreditkan ya, ini kredit. Nah, kemudian prive 3 juta ya, prive oleh siapa? Santo tulis ya. Nomor 8 12 November Maju Mapan membayar gaji karyawan 20 juta ya, berarti hartanya Maju Mapan berkurang ya, 20 juta berkurang ya, berkurang menjadi apa? Menjadi beban gaji 20 juta ya. Oke, nomor 9 lah, ini yang kebanyakan orang salah paham ya, nih nomor 9. Jadi nomor 9 ini saya tanya nih, apakah perlu dicatat? Nah, bisa jawab ya nomor 9 ini. Nomor 9 itu apa tuh? Tanggal 15 November Santo membeli motor seharga 23 juta ya. Ingat, Santo yang membeli motor ya. Nah, sedangkan ini kita mencatatnya sebagai apa? Sebagai akuntannya Maju Mapan. Jadi apakah perlu dicatat ini Santo membeli motor 23 juta? Jawabannya tidak. Ya, jadi tidak perlu dicatat. Maka saya tulis tidak dicatat ya. Nah, ini tanggal 15 November ya. Cara nulisnya salah nih. Ya, 15 ini 11 ya. Nah. Oke, tanggal 10 ya, tanggal 10 16 November ya. Maju Mapan membayar biaya iklan menggunakan Facebook Ad tanggal 10 ya. Bayar iklan berarti uangnya berkurang ya, dalam bentuk kas 6 juta. Oke, beban iklannya ya 6 juta. Terangannya Facebook Ad ya, jadi 6 juta untuk Facebook Ad ya. Yang terakhir tanggal 11 Maju Mapan menerima sisa pembayaran pesanan jahitan tanggal 9 November 2022 karena sudah kirim. 9 November itu yang mana? Yang ini ya. Jadi kan tadi piutangnya 15 ya. Nah, jadi Maju Mapan mendapat sisa pembayaran, berarti kasnya bertambah
debit, yang berkurang apa? Piutangnya. Piutangnya. Ya, jadi itu jawaban atas soal ini ya, jawaban membuat jurnal. Ya, membuat jurnal. Ya, jadi kira-kira seperti itu kalau membuat jurnal ya, di dalam catatan keuangan ya. Ini bisa dilihat nih dari awal ya, gambarannya dari atas, dari tanggal 3 November sampai 11 November lah, bisa dicocokkan ya, apakah sudah betul. Dan selanjutnya tanggal 11 November sampai 18 ya. Ini ada yang salah lagi nih. Ini 16. 11 ya. Nomor 9 10 16 November, nomor 11-nya 18 November. Nah, jadi kira-kira begini cara pencatatannya. Pencatatannya seperti ini, dan bisa dilihat di bawah ada total. Nah, total kalau di Excel, kita pakai Excel tidak perlu hitung manual ya. Kita ngitungnya pakai rumus sum saja. Nah, ini rumus sumnya sum D3.2 D25. D3 itu mana D3? Ini yang kotak biru ini. Nah, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, ini sum E3 sampai E25. Mana yang biru ini? Nah, ada yang tanya, Pak, perlu menghafal enggak Pak rumus sum gitu? Enggak perlu ya. Nah, misalkan ini saya mau menghitung ya 3 angka ini ya, 3 sel ini. Ya, 3 sel ini kita enggak perlu menghafalkan, kita hanya perlu ngetik saja yang mau kita sum. Ini kebetulan 20 juta ini ada di D19 ya. Ya, D19 ya. Nah, sum D19 sampai berapa nih, 15 juta di D24. Ketikkan aja 24. Nah, kalau di enter, kok enggak bisa? Nah, salah ya. Harus ada sama dengannya dulu. Nah, udah gini sama dengan ya. Enggak usah dihafalkan cara nulisnya, enter aja. Ya, ini kebetulan keluar pesan error seperti ini, dia ngomong ini. Nah, dia ngomong apakah formatnya ini formula, klik OK aja. Nah, D19 D24 sama dengan gini ya. Klik OK. Kok enggak mau ini? Oh, salah. Sorry. D-nya enggak ketulis ini ya. Sum D19 D24. Nah, gini, enter ya. Nah, ini baru benar nih. Ini keluar, do you accept the correction? Jadi yang saya ketikkan tadi salah. Nah, tapi mau dibetulkan oleh Excel-nya. Kalau usah gini, ini loh formatnya harusnya ada kurungnya. Saya kurang kurung, nggak usah gini aja. Enter aja ya. Nambah ya. 20 tambah 6 26 juta. 26 tambah 15 41 juta. Ya, 41 juta. Jadi gitu ya. Cara membuat format sum ya, sederhana saja, enggak perlu susah, enggak perlu dihafalkan. Nah, yang penting kita tahu yang mau kita jumlahkan itu yang mana ya. Oke, kira-kira gitu ya cara membuat jurnal menggunakan spreadsheet ya. Spreadsheet, ingat, tidak hanya Excel, ini bisa berlaku juga untuk aplikasi yang free lainnya, misalkan Libre, OpenOffice ya, Google Sheet mungkin bisa, atau OnlyOffice atau
WPS, nah, bebas ya. Nah, dan ini kebetulan saya pakai Excel. Nah, ya. Jadi kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.